ibadah kita pada malam hari ini. Kita kidungkan pujian bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam. Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam. Ku memerlukan Engkau yang beri sejahtera setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera setiap jam ya Tuhan, Engkau perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita akan berdoa pembukaan. Minta kesediaan Ibu Pendeta Heni untuk membawakan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rasakan hari lepas hari hingga sampai malam hari ini Tuhan kumpulkan kami, saudara bersaudara dalam Semansa 83. Untuk kami berdoa, kami memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum ikut bersama-sama dengan kami, biarlah Tuhan memberkati mereka, dan kalau masih ada kesulitan jaringan, Tuhan ubahkan semua, biar semuanya bisa baik adanya, dan kami bisa berkumpul, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk nanti seluruh pelayan Tuhan malam hari ini, kiranya urapan dari Tuhan turun, dan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Nama-Mu ku dengar jawab,
Kau Tuhan yang selalu dekat, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jangan dari wajahmu temukan kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau bukan Tuhan yang jauh, hatiku. apa? Terlalu tinggi. Dari wajahmu temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
yang membutuhkan. Sungguh indah, oh Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian dari Ibu Veronica Kumuror. Ibu Vero, dipersilakan. Ibu Vero. Unmute. Oke. Jadi terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian walaupun tiba-tiba. Jadi kesaksiannya adalah saya baru saja melewati, tadi kita cerita-cerita bahwa saya baru saja melewati lembah baka namanya, lembah kekelaman. Tapi di situ Tuhan sayang sekali. Ternyata Tuhan itu sayang memberikan sayang ke orang itu dengan lewat ke lembah seperti itu, dia tetap memegang dan dia tetap sayang seperti itu. Nah, ini kejadiannya bahwa saya sakit, dan sakit itu dapatnya pada saat saya ulang tahun lagi. Jadi pas hari jadi ada di rumah sakit. Jadi kalau teman-teman lagi kasih selamat hari jadi, kita nggak bisa balas karena ada di rumah sakit sambil nggak bisa napas. Tapi sempat keluar lagi dan masuk lagi tanggal 28 Agustus ya, sambil nggak bisa napas gitu. Tapi bukan COVID ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya, sakit apa ini. Tapi di rumah sakit ya, saya akhirnya pakai oksigen. Sambil semua orang mikir ini sakit apa. Dan ketika saat itu saya merasa bahwa perasaan ini jiwa keluar dari badan ini. Jadi tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa mikir, tidak bisa segala-galanya, cuma bisa melihat ini badan ini masih kita nggak ya? Kayak begitulah situasinya. Sampai akhirnya dokter onkologi, saya sebetulnya dioperasi tiroid ya tahun ini juga, tapi tanggal 20 Maret. Dan nggak sangka bahwa ternyata tiroid yang dioperasi itu adalah ternyata kanker tiroid. Dan dokter onkologi saya itu akhirnya dia datang dan dia tahu bahwa kita ada di rumah sakit. Tapi yang saya mau bilang, pada saat saya lagi hilang-hilang jiwa, saya sampai bilang gini, Tuhan panggil coba kita. Bahwa juga kan langsung siksa ini, mikir nggak bisa, napas nggak bisa, walaupun pakai oksigen, tidurnya nggak bisa. Sampai akhirnya, saudara-saudara, malam-malam itu, entah malam apa sore ya, tiba-tiba kita ada di satu ruangan, satu area besar sekali, terus kemudian di sana kita lihat orang-orang banyak sekali, terus ada kayaknya kebakaran di jauh sana, tiba-tiba kita disorot oleh lampu, dan kemudian ada suara panggil, "Hey Veronica," katanya. Waduh, kita kaget. Kamu mau berangkat kapan? Malam ini atau besok? Cuma ada 2 pertanyaan. Mau berangkat kapan, malam ini atau besok? Tapi kita harus jawab. Kalau kita jawab malam ini, berarti semua pergi ini malam. Kita akhirnya jawab besok. Tapi dia itu orang itu besar sekali ya, pakai baju putih, matanya warnanya sampai kita hafal DP mata, warnanya Tosca. Entah malaikat kan, entah siapa. Terus kemudian dia bilang, mungkin dia lihat kita, dia bilang besok itu sambil mikir gitu. Tapi dia mendekat dan dia bilang berdoa. Akhirnya saudara-saudara, saya
sedih juga ya. Kita bilang kita pe anak-anak ada 2 di situ sama kita pe suami. Kita bilang kita harus bilang ini ke kalian bahwa tadi kita tiba-tiba ada penglihatan kayak begitu, ditanya malam ini apa besok mau berangkat, mau kemana mah katanya, mau pergi. Kita bilang so mau ambil gitu. Ih, kan orang 2 kasih yang menangis. Tapi kita bilang jangan menangis. Gini aja, mama disuruh berdoa. Mari kita orang 4 berdoa. Cepet ini ada cerita sebetulnya banyak lagi yang seru-seru ajaib-ajaib. Kita berdoa, kita ajak kita pe suami dan kita pe anak 2. Kita pe anak 1 dokter ya, yang 1 lagi kuliah di S3 ekonomi. Kita bilang jangan menangis, tapi mari kita orang berdoa. Terus orang berdoa ya, dan kita berdoa apa Tuhan, kita bilang Tuhan, kalau seandainya memang sudah berkenan kepadamu, bawalah saya besok. Kita so bersedia. Kita bilang dan saya so bersedia untuk tiba besok, karena tadi disuruh berdoa tuh. Sudah. Kita pe anak yang kedua, dia yang dokter, dia bilang mama tidur aja. Dia bilang, mama kan ini semalam dang, mama tidur aja. Terus tiba-tiba dia bilang, mama inget gak si kejadiannya Abraham. Dia bilang, Abraham kan bawa anaknya, dia bilang dia kasih ingat apa kita gitu, si Ishak, dia semua persembah atau dia semua korbankan, tapi Tuhan bilang jangan, nih ada gantinya, ada domba tuh. Nah, bukankah mama tadi so bilang begitu? Dia bilang, mama Tuhan ada tes gitu, bahwa mama betul-betul menyerahkan mama pe jiwa dan mama nggak menyesal gitu, dan pasti Tuhan akan menggantikannya. Jadi mama tidur aja, dia bilang gitu. Ya, kita tidur juga ya. Pas besok paginya, Bapak Ibu, tadinya saya mau pergi rujuk ke RS Kando, mau di kemoterapi gitu. Jadi kita PAD so bilang semua rujuk ke sana, mesti kemoterapi, teknologi segala rupa. Dia bilang, kita bilang mana-mana. Tetapi pas sorenya dokternya datang, dokter onkologi datang, dokter bilang gini, gak bisa di kemoterapi. Dia bilang, tidak bisa. Ini sakit ini 1 juta orang cuma 1, langka. Dan ibu ini satu-satunya di Sulawesi Utara. Kita bilang, dan ini namanya kanker tiroid yang jenisnya liposarkoma. Ada kanker tiroid yang lain, tapi ini jenisnya yang cuma ada 1 di Jepang, 1 kita katanya. Kita bilang, seru juga, tapi kita nggak pikirin itu. Dia bilang, pokoknya harus cari ini obat. Ini obat namanya Lenvima, dia bilang, itu harus dicari. Dan nggak bisa di kemoterapi, itu nggak akan menolong gitu lah. Dan salah sasaran. Akhirnya orang cari, di Manado nggak ada. Mesti cari di Jakarta. Dicari se-Jakarta, se-Indonesia dicari sampai ke Makassar. Dan puji Tuhan, Tuhan mengirimkan distributornya Pak kita PAD dokter di Jakarta, dan dia yang membawa langsung ke Manado. Jadi kita ada pakai oksigen dari tanggal 29 sampai tanggal 5 Agustus, tanggal 6-nya dia datang kita PAD. Dan dia bawa itu obat. Dan kita berkeyakinan ini yang kita anak ada bilang, mama nanti ada gantinya. Nanti mama harus tempuh itu, Ma. Kata dia bilang gitu, sama dengan Abraham yang Tuhan berikan pengganti domba tuh. Dan kemudian kita minum dan kita bisa bernapas. Sampai detik ini kita minum obat itu. Dan kita masih hidup sampai sekarang. Sebetulnya sangat kritis. Dokter bilang harus kasih obatnya. Mumpung masih bisa diminum gitu. Kita masih bisa minum. Kalau kita lewat, udah nggak bisa ditolong lagi. Harus kalau pakai apa tuh? Pakai alat pernapasan. Karena ini masih pakai oksigen. Dan waktu itu kita berat badan turun 6 kilo. Kalau lihat fotonya, waduh nggak sangka itu 6 kilo. Ya jadi kempot seperti itu. Tapi tunggu, mau jadiin kita co-host, Cel, kita tunjuk dia punya foto. Supaya kalau ada bukti tuh, bisa terbayangkan kejadiannya. Kayak orang kalau penelitian tuh, ada buktinya. Saya jadi co-host. Oke. Nih, supaya nanti mau lihat kita pemuka. Kayak apa sih? Ini dia nih. Ini tanggal 8. Tanggal 8 Agustus, mukanya seperti ini. Aduh. Dan bayangkan, tunggu. Serem banget ya.
Kayak begini tanggal 8 Agustus. Karena kita Lain, Kang. ya, karena turunnya 8 kilo dan mata satunya ketutup karena dia ke situ dia pe arahnya. Dan ini belum lama, ini masih September. Betapa dahsyatnya perubahan itu, dan kita minum obat itu dan kita kembali jadi seperti ini. Dokter aja bilang ini ibu mujizat, dia bilang. Saya juga nggak bisa terbayangkan karena dia nggak punya pasien yang sama dengan kita, atau cuman ada kita yang seperti ini. Ada dia bisa connect dengan yang temennya yang ada di Jepang. Jadi sampai sekarang kita menjadi dorang jaga survei dan diobservasi terus untuk dorang pakai kepentingan di kedokteran. Kita bilang nggak apa-apa, kita rela. Satu hal yang kita mau bilang, ketika saat itu, ketika kita dapat ini penyakit ini yang langka dan ajaib dan aneh-aneh dan sebagainya, dan kita harus melewati situasi ini, satu hal yang kita mau pesan bahwa jangan pernah marah, dan kita nggak akan pernah marah, karena kita tiba-tiba agak-agak somoganas begitu, kita dapat ingat tuh Musa dapat maraju toh, jadi dia tidak bisa pergi sampai ke Kanaan, kan begitu kan? Jadi satu hal yang kita bilang bahwa kita jangan marah, yang ada kita memuji Tuhan terus. Untung baik selama kita ini kita jadi pasukan praise and worship di gereja, dan kita punya semangat walaupun kita tidak bicara, tapi kita punya hati selalu menyanyi, sehingga kita punya konsentrasi nggak pada penyakit, tapi kepada hadirat Tuhan gitu kan, untuk supaya tetap memuji Tuhan. Dan itulah kekuatan yang kita dapat sampai akhirnya bisa kembali berat badannya, bisa berangsur mata sudah buka, dan baru ke hari ke-54 kita minum obat itu. Dan puji Tuhan sudah jadi seperti ini. Begitu kesaksian singkatnya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kesaksian yang begitu menguatkan. Ya. Kesaksian itu indah ya. Semangat, tetap semangat. Semangat. Ya, Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam sudah bicara. Kita masuk dalam renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Randi Lapian. Pak Randi, persilakan. Iya. Shalom semua, malam baik. Malam baik. Puji Tuhan, Malam baik. luar biasa sekali Ibu Veronica punya kesaksian dahsyat ajaib. Ini memberi orang semua kekuatan bahwa Tuhan nanti orang puji, orang sembah hidup. Dia selalu ada dan selalu mengerti dengan orang punya keadaan, sekalipun situasi sangat genting, sangat-sangat ya tidak bisa diprediksi lagi oleh manusia, apalagi pihak kedokteran yang dalam tanda petik tadi rupa-rupa semua angkat tangan begitu, tapi ketika Tuhan turun tangan, Tuhan lakukan perkara yang ajaib. Ya, sebelum kita lanjut, nih malam juga ada sukacita karena kita tidak sendiri untuk menyanyi, memuliakan nama Tuhan, karena ada kita teman-teman yang hebat, luar biasa, dan kita percaya rata-rata orang punya umur yang sama-sama seumuran, juga sangat kenal dengan dorang ini. Nanti kita mau panggil satu-satu, mulai dari kita punya teman Anci Pangkerego, nanti dia boleh standby di belakang. Dia adalah personil dari Gloria Trio yang pernah tuh dorang punya album-album begitu banyak. Ini dia Anci Pangkerego, kasih angkat tangan Ci. Albumnya dulu sangat banyak dorang, bahkan masih sekarang masih ada terus beredar. Terus ada dua lagi teman, ada Musa Potalangi, kita punya teman yang tergabung di dalam Hosanna Singers. Dorang punya album di memang kalau untuk Hosanna jarang dorong kasih lihat muka. Kalau Gloria Trio masih suka ada cover wajah mereka 3 orang perempuan di cover dari kaset sampai sini. Terus ada lagi satu Daisy Wohos juga anggota dari Hosanna Singers. Ya. Terus ada Yefta yang akan main musik, biar pujian ini melengkapi apa yang menjadi kesaksian luar biasa dari Ibu Veronica, karena pertolongan Tuhan ajaib. Orang pas lagi ada retret di puncak, sehingga kita ajak dorang untuk sekaligus nyanyi, dan malam ini langsung nyanyi 2 pujian kita, mohon maaf. Nanti setelah itu langsung firman dan langsung nanti Pak Pendeta Yesi doa syafaat. Biar pujian ini jadi berkat buat orang semua. Sekali lagi luar biasa. Ini menguatkan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Veronica bahwa pujian penyembahan itu dahsyat. Ya.
mudah-mudahan signalnya tetap oke dan orang punya suara. Kasih jempol kalau suara dan audionya nyampe dengan bagus ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Oh, oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Tuhan.
biasa lagu kedua, pujian kedua. Pujian juga yang akan menguatkan kesaksian tadi dan buat orang semua. Ini yang orang harus orang rasakan, orang alami. Karena damai itu, ketenangan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lihat dulu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat jalan Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah yang kelam. Bersama Dia
menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya. Makasih banyak teman-teman. Kasih. Puji Tuhan. Senang sekali orang boleh gabung. Ini yang main gitar, kita. Ya. Mari Ibu Bapak, orang tundukkan kepala, orang berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan kembali orang sesama alumni Semansa 83, Pakudapa di dalam Semansa 83 berdoa malam ini. Tadi sama-sama kami sudah dengar kesaksian yang luar biasa dari Ibu Veronica dan kesempatan hamba-Mu bersama sahabat-sahabat, baik dari Hosanna Singers maupun dari Gloria Trio, kami boleh menaikkan pujian bagi-Mu, menguatkan dan meneguhkan kesaksian. Tentunya juga mengalami hadirat-Mu dari pujian yang boleh kami naikkan dan kami angkat kepadamu. Saatnya kami duduk diam bersama untuk sama-sama belajar dari firman-Mu. Tuntun kami dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dari dalam hati hamba, bukan tutur kata hamba sendiri, tapi sepenuhnya dari Engkau sendiri ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami semua, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, malam ini luar biasa. Posisi kita memang sedang ada di puncak, di Cisarua. Kita bersyukur karena situasi pandemik yang mulai melandai. Orang harapkan seterusnya akan seperti itu, sekalipun di beberapa negara tetangga lagi naik ulang. Orang berdoa supaya di Indonesia jangan lagi seperti itu, supaya semakin normal orang beraktivitas, dan pastinya perekonomian juga terus akan tumbuh. Dan yang paling penting tuh orang punya pikiran juga tetap semangat ya, tidak lagi terganggu dengan situasi pandemik. Awalnya kaget juga nih waktu diminta oleh Pak Roni untuk langsung sampaikan firman Tuhan. Tapi sebagai orang yang sudah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, ya saya katakan langsung siap. Memang sebagai pemuji, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua lebih kenal kita sebagai seorang penyanyi atau pemuji. Kita sudah sebut lagi sebagai artis, tapi lebih pemuji. Saya sendiri sudah memperlengkapi diri saya seperti halnya Pak Singgi waktu beberapa 2 minggu lalu disampaikan ketika dia terima Tuhan dan akhirnya memperlengkapi dirinya dengan sekolah Alkitab. Saya juga sudah memperlengkapi diri saya dengan ambil sekolah teologi dan menyelesaikan di tahun 2015, sehingga hari demi hari Tuhan kasih kesempatan untuk terus berbagi karena kemurahan Tuhan saja. Mari orang sama-sama baca di satu ayat Yeremia 29 ayat 11. Satu ayat firman Tuhan yang sangat populer dan mungkin di antara orang so hafal semua. Kalau ada di handphone, di iPhone, di tab ataupun di laptop atau di Alkitab, orang baca sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Sama-sama 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita kasih tema untuk firman Tuhan yang singkat saja malam ini. I don't need to fear about the future. Saya tidak perlu takut akan masa depan saya. Dan hal ini orang sudah dapat dari Ibu Veronica tadi. Yang pasti ketika dia divonis dengan situasi yang dikatakan, apalagi dari sekian banyak umat manusia, nggak banyak orang, sehingga sampai sekarang Ibu Veronica terus masih di observasi
karena sangat langkanya penyakit yang diderita oleh Ibu Veronica pada saat itu. Namun ada satu ayat firman Tuhan yang kembali menguatkan, meneguhkan orang semua bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada orang, yaitu rancangan masa depan penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit, ataupun hal-hal yang membuat orang down dan semakin down, tetapi rancangan dengan masa depan yang penuh pengharapan. Orang tahu sekali bahwa ayat firman Tuhan ini keluar pada saat umat Israel dalam pembuangan. Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini pada saat di mana pada saat itu situasi pasti umat Israel sedang mengalami sesuatu yang tidak menentu masa depannya. Dorang yang tahu mau jadi apa di hari depan. Dorang yang tahu seperti apa tuh besok dorang mau jadi, karena dorang ada di pembuangan, tidak berada di tanah air mereka sendiri. Namun firman Tuhan ini datang pada orang. Tuhan bilang, rancangan masa depan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Sebab semestinya pada saat itu mungkin orang sudah bilang, ini so kecelakaan itu orang. Karena orang dibuang, orang dalam perbudakan. Dan mungkin juga ada beberapa saudara yang mengalami situasi COVID, mengalami pandemik pada beberapa waktu lalu yang memang sempat sangat mengerikan, terutama di bulan Juli sampai Agustus. Namun sekali lagi kita bersyukur kalau orang semua lewat, orang semua ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Sekuat-kuatnya orang berupaya dan berusaha. Sekali lagi ini kesaksian luar biasa dari Ibu Veronica, sampai berusaha mendapatkan obat yang ya nggak mudah mendapatkannya. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, atau kalau memang Tuhan sudah menetapkan Ibu Veronica punya umur kelar sampai beberapa hari lalu, maka obat itu tidak akan didapat. Maka kesembuhan, pemulihan, apalagi lihat di foto tadi, wah, rupa sunada hidup, sunada harapan. Tapi orang bersyukur, orang lihat malah setelah lihat dibandingkan dengan foto tadi dan sekarang ada beda umur rupa 20 tahun, lebih muda. Iya, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 6, ini juga satu firman Tuhan yang sangat-sangat populer. Orang tahu secara keseluruhan Mazmur 23 adalah Tuhan adalah gembalaku ya. Dikatakan di Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa artinya ini bagi orang semua? Menikmati kebaikan, menikmati kebajikan, menikmati kemurahan Tuhan yang mengikuti orang seumur hidup orang dan orang diam dalam rumah Tuhan. Apakah diam dalam rumah Tuhan itu dalam artian di kekekalan? Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan ini tidak sekedar ditulis untuk kekekalan nanti, tetapi juga ditulis ataupun dimasmurkan oleh Raja Daud untuk orang mengalami rumah Tuhan juga pada saat orang hidup. Ya, artinya sekalipun orang berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun saat ini orang masih dalam situasi pandemik yang memang puji Tuhan sudah mulai melandai, tetapi secara umum orang belum bisa bergerak bebas. Secara umum orang belum bisa ke sana kemari. Kita pribadi ya, Pak Roni mungkin paling tahu aktivitas pelayanan saya dalam satu minggu paling di rumah cuma ada satu hari, kadang-kadang beberapa hari ada di rumah karena Tuhan kasih kesempatan untuk terus melayani bukan saja di Indonesia tetapi ke berbagai negara mancanegara. Semenjak pandemi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa. Tetapi kita melihat pemeliharaan Tuhan. Dan kita percaya juga pemeliharaan Tuhan yang sama yang kita nikmati, yang Ibu Veronica alami, orang juga semua alami. Dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan Tuhan pada orang punya hidup. Artinya tujuan Tuhan adalah supaya orang dari orang punya hidup memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Namun dengan tempat dan arahan Tuhan yang berbeda-beda, namun tujuannya sama.
Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Raja Daud. Ada banyak orang yang bilang bahwa Mazmur ini bukan sekedar berkata satu pengakuan dari Raja Daud kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya ini adalah memperlihatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang dahsyat dan ajaib for orang semua untuk orang nikmati, yaitu melalui datangnya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena gembala yang baik adalah Yesus Kristus Tuhan yang mengembalakan orang umatnya. Ada 3 hal yang ingin atau kita mau suka share orang sama-sama belajar di kesempatan kenapa orang tidak perlu takut. Sekalipun ketakutan itu secara manusia tetap ada. Apalagi seperti kasus Ibu Veronica, nggak mungkin ada kekhawatiran, nggak mungkin ada ketakutan. Pasti orang semua pun yang tidak mengalami sakit, tidak mengalami keadaan yang melemahkan tubuh, ada kekhawatiran. Secara manusia kekhawatiran itu ada. Tapi Tuhan mau, dan Roh Kudus ada di dalam 4 orang, untuk orang jangan tenggelam. Dan orang lihat sendiri dari orang punya ibu bahwa dia tidak tenggelam dengan kekhawatiran, dia tidak tenggelam dengan ketakutan, tapi Roh Kudus yang menghadirkan hatinya untuk memuji. Karena kalau orang sendiri pasti tidak mampu. Ya, dalam situasi tekanan, semakin lemah tuh badan, belum lagi dengar dari dokter bahwa situasinya masih berat, belum lagi obatnya nggak tahu mau datang gimana atau kapan, pasti semakin lemah. Nah, orang semua dalam situasi pun yang berbeda satu sama lain, ada kalanya mengalami situasi yang seperti itu. Dan orang bersyukur ada Roh Kudus. Karena orang senang mampu, Roh Kudus yang memampukan orang. Roh Kudus yang memampukan orang untuk menaikkan. Tetap ada ucapan syukur, tetap ada pujian, tetap ada pengagungan. Sebab dengan demikian, maka orang punya hati akan terus terhubung dengan Tuhan. Ketika orang punya hati terhubung dengan Tuhan, hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan paling pertama kalau turun 4 orang akan kasih orang kekuatan, kasih orang sukacita, kasih orang damai sejahtera sekalipun secara fisik lemah, sekalipun secara perekonomian mungkin sedang terpuruk, secara dalam pekerjaan mungkin gaji sedang dipotong dan sebagainya, atau sedang dikurangi, atau melihat situasi anak-anak yang masih morat-marit untuk masa depan, tapi percaya kasih dan kemurahan Tuhan tetap nyata. Mengapa orang tidak perlu takut dengan masa depan? Sesuai dengan firman Tuhan tadi, rancangan Tuhan for orang adalah masa depan yang penuh harapan. Karena kebaikan Tuhan jaga orang hidup. Dalam bahasa Inggris yang kita tulis, because the goodness of the Lord is watching over me. Because the goodness of the Lord is watching over our life. Menjaga dan memelihara orang. Dengan apa Tuhan menjaga orang semua? Tuhan ada pasang CCTV 24 jam, 60 menit, 1 jam, 60 detik. Setiap waktu, setiap saat. Orang sangat percaya bahwa pengawasan pemeliharaan Tuhan for orang hidup, bahkan ketika orang tidur lelap, di saat orang pun sedang tak hilang, gitu kan, kalau tidur kan sebenarnya sama dengan sudah ada, karena ketika orang tidur, orang sudah pikir apa-apa. Yang orang tahu, plak, langsung mengoro, tidur. Tetapi Tuhan yang tidak pernah tidur untuk jaga dan pelihara orang, sehingga orang boleh bangun di keesokan harinya dengan tetap ada nafas, tetap ada detak jantung, tetap ada denyut nadi. Di dalam setiap waktu, setiap kesempatan, setiap saat Tuhan jaga dan awasi orang. Mazmur 33:18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Luar biasa. Tuhan tahu bahwa orang punya kelemahan itu banyak. Tuhan tahu bahwa orang punya ketakutan pasti ada. Apalagi kalau ketakutan itu sampai ditunggangi oleh kuasa iblis, ya. Semakin menurut, ngana semua habis. Ngana semua kelar. Ngana penyakit nggak mau sembuh. Ngana rumah tangga pasti hancur. Ngana anak-anak pasti akan berantakan hidupnya. Itu ditunggangi, orang biarkan ditunggang. Tetapi Tuhan yang mengaruniakan Roh Kudus pada orang,
tetap ada untuk kasih ingat. Ada Tuhan selalu yang jaga. Ada Tuhan selalu yang pelihara orang. Sekali lagi Tuhan CCTV ajaib. Dia jaga, dia lindungi, dia pelihara. CCTV masih terbatas. Kalau ada tembok, pasti sudah mau dapat lihat. Tuhan CCTV tembus kiri kanan ke belakang atas bawah. Mau jaga apa orang. Mazmur 145 ayat 20a berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Saudara, dengan apa Tuhan jaga Pak orang? Tuhan tetap kirimkan malaikatnya untuk jaga Pak orang. Malaikat Tuhan bekerja bukan saja pada saat zaman Alkitab. Pada saat zaman Yosua, katakan ketika malaikat datang bertemu dengan Yosua, atau ketika malaikat datang untuk berperang bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan tetap menghadirkan malaikat untuk menjaga orang. Mazmur 91 ayat 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ini firman Tuhan pasti ditulis bukan untuk terjadi pada saat masa yang lampau, tetapi dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, malaikat Tuhan tetap Tuhan turunkan dan curahkan untuk jaga, walaupun orangnya ada dapat lihat, orang ada rasa. Tetapi ketika ada hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja for orang. Ketika orang terus terhubung dengan kasih setia Tuhan, orang bisa rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan tetap nyata di orang semua. Poin pertama tadi, Tuhan ada for orang karena Tuhan punya kebaikan terus ada, jaga dan lindungi orang semua. Poin kedua, saudara dan ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan selalu ada dan selalu mengerti situasi yang orang alami, orang hadapi. Sehingga ketika orang mengalami situasi-situasi yang mungkin sangat memberatkan, yang mungkin sangat menekan orang, yang mungkin sangat membuat orang menjadi lemah, Tuhan selalu ada karena kemurahannya selalu nyata di dalam kehidupan orang. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, orang boleh mengalami kebaikan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan. Because God's mercy is working in me. Because God's mercy is working in our life. Karena kemurahan Tuhan bekerja di dalam saya. Karena kemurahan Tuhan bekerja di orang pehidup. Poin kedua. Di dalam bahasa Inggris yang kita dah baca, untuk Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Di situ dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti, bekerja di dalam orang setiap hari, selama-lamanya orang hidup di dalam dunia ini. Makanya, kalau tadi dikatakan bahwa kebajikan kemurahan Tuhan akan terus ada mengikuti orang hidup di rumah Tuhan selama-lamanya. Berarti orang mengalami rumah Tuhan bukan saja pada saat kekekalan, tetapi juga orang mengalami rumah Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan kelepasan juga pada saat orang ada hidup di dunia ini. Dan poin yang ketiga, saya bilang singkat saja, tapi Tuhan kasih karena kesaksian tadi juga firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan orang, tambah lagi dengan pujian tadi yang berkata, pertolongan begitu ajaib di dalam kehidupan di saat aku tak sanggup lagi mau berserah padamu dan biarkan Tuhan yang bekerja atas saya. Dan kalau hidup orang mengalami satu hentakan yang orang nggak sanggup hadapi, nggak rasa damai lagi, nggak rasa tenang lagi, orang lain pun mampu tolong orang. Orang punya satu pribadi yang selalu sanggup dan selalu sedia menolong orang. Dia nggak pernah kasih tinggal pada orang. Dia selalu ada pada orang semua. Haleluya. Dan poin ketiga adalah because His glory is waiting for me. Bagian pertama tadi kita katakan karena kebaikan Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kita. Dan poin kedua, kemurahan Tuhan selalu ada bagi kita, bagi orang semua. Dan poin ketiga, karena kemuliaan Tuhan menanti kita semua. Dalam pembacaan tadi,
sekali lagi kita suka sekali untuk ambil juga referensi dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Dan bahasa Indonesia dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Bahasa Inggrisnya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Aku akan mengalami kenikmatan, aku akan mengalami kesenangan, aku akan mengalami kemuliaan di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mengalami ketiga hal ini memang bukan hal juga yang perkara seperti bilang membalikkan telapak tangan. Ada sesuatu, ada harga yang memang orang harus bayar. Kadang orang harus mengalami kesesakan dalam orang punya hidup. Kadang orang harus mengalami penderitaan pada orang hidup. Kadang orang harus mengalami down pada orang hidup. Kadang Tuhan izinkan orang berjalan dalam lembah kekelaman yang bahkan sangat pekat, yang orang rasa orang tidak mampu. Tapi justru dalam situasi dan saat seperti itulah orang bisa melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya pada orang hidup dahsyat dan ajaib. Kalau orang hidup yang ada berjalan ini mungkin katakanlah nyaman saja, nggak mengalami ujian, kadang-kadang orang terbuai dan akhirnya orang lupa bahwa semua itu Tuhan yang melakukannya. Tapi ketika orang mengalami satu tantangan, satu rintangan yang bahkan membuat orang tersentak, nggak mampu berdiri lagi, dan orang bataria patuhan, Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah tutup telinga untuk lihat orang, untuk dengar orang pedua. Tuhan juga tidak pernah tutup mata untuk menantikan setiap seru doa orang. Tuhan pasti tolong. Dan pada saat itu, ketika orang bataria, orang minta tolong pada Tuhan, kadar pertolongan itu kadang cepat, kadang lambat. Tapi yang pasti, pertolongan Tuhan pasti akan ada. Karena Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong orang. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya bergumul sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan orang berjalan dan melangkah sendirian. Tuhan selalu ada pada orang. Orang sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di malam Semansa 83 berdua kesempatan ini. Kalau orang boleh ada sekali lagi, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, rancangan Tuhan buat orang sopasi, firman Tuhan ya dan amin, bahwa rancangan Tuhan bagi orang punya masa depan adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan dan penuh dengan damai sejahtera. Karena apa saudaraku ini kasih oleh Tuhan? Karena kebaikan Tuhan akan terus bekerja di batu orang hidup. Karena kemurahan Tuhan akan selalu ada melingkupi orang. Dan ketika orang taat dan setia, kemuliaan Tuhan selalu siapkan buat orang semua yang taat dan setia untuk selalu datang, berharap, berseru, dan menantikan pertolongan Tuhan buat orang hidup. Mari orang berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sekalipun singkat, kami percaya kebenaran-Mu tetap kebenaran, firman-Mu tetap firman-Mu, yang sudah sama-sama kami dengar, baik dari hamba yang Engkau percayakan menyampaikan firman itu terlebih dahulu, berbicara kepada hamba pribadi, kemudian berbicara bersama-sama kepada kami semua, sehingga kami sama-sama dikuatkan, kami diteguhkan, bahwa kami memiliki rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan damai sejahtera dalam Engkau, karena kami tahu kebaikan Tuhan selalu bekerja, tiada pernah habisnya dalam kehidupan kami. Kemurahan Tuhan selalu melingkupi setiap langkah kehidupan kami. Yang paling indah adalah kemuliaan-Mu yang Engkau janjikan bagi setiap kami yang terus mau taat dan setia hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap umat-Mu, khususnya alumni Semansa 83 dalam semua aktivitas dan pekerjaan, dan terutama bagi koordinator pengurus dari Semansa 83 berdua ini, kasih dan kemurahan tetap Engkau nyatakan sehingga hari lepas hari kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Evangelis Randi Lapian yang sudah membawakan firman yang begitu indah, menguatkan orang semua. Diberikan kesempatan untuk puji-pujian
Adakah yang mau membawakan kesaksian pujian? Kalau tidak ada, saya coba bawakan satu pujian. Tolong menyanyi sama-sama kan? Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbunga, tiada lagi berbuah. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmis menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes kini, ku berdoa dan berdoa. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbunga, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmis menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Sama-sama. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat, kita serahkan kepada Yesi. Ya, baik teman-teman, kita sudah mendengar satu kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh rekan kita Evangelis Randi Lapian, juga puji-pujian pendukung yang benar-benar mau memberi kita sokongan untuk tetap kuat dalam menghadapi peristiwa-peristiwa dalam hidup ini yang seringkali bisa membawa kita putus asa.
tapi karena kasih Tuhan yang begitu kuat, sehingga kita boleh keluar dari keputusasaan itu. Oleh sebab itu, mari kita syukuri pertolongan Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami teman-teman tamatan SMA Negeri 1, di angkatan yang kami segani dan sayangi, karena boleh berada dalam satu persekutuan ibadat ini. Kami bersyukur karena diberi ruang dan waktu untuk beribadah bersama. Dan kami berharap, biarlah kesempatan indah ini kami boleh maksimalkan. Sehingga bagi kami selalu ada sesuatu yang membawa sukacita. Sebab kehidupan ini setiap saat, setiap waktu penuh dengan tantangan. Bila tidak diisi dengan firman, persekutuan ibadat, ujian, sembah kepadamu tentu. Pengalaman iman itu, kalau kami bersyukur bisa membawa perubahan. Tapi seringkali dapat mengganggu kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berdoa bagi kami semua rekan-rekan yang ada. Mulai dari admin kami Tuhan, Pak Roni, yang dengan penuh sukacita memfasilitasi kami bersama dengan teman-teman yang lain agar terlaksananya kegiatan ibadah seperti ini. Diberkati mereka Tuhan. Kiranya maksud baik mereka ini boleh mendapat jawaban iman juga dari Bapa Surgawi. Apa yang telah dibuat ini benar-benar boleh berdampak positif bagi kehidupan mereka juga dan kami semua. Kami berharap Tuhan, Engkau berkati terus admin kami ini dalam berbagai pergumulan kehidupannya, rencana, cita-cita, dan harapan, serta kerja yang Engkau berikan. Berikanlah secercah harapan, agar apa yang ia harapkan benar-benar boleh terpenuhi. Ia sangat membutuhkan pertolongan. Dan kami semua juga yang berada di grup ini Tuhan. Kami turut berdoa, menggumuli apa yang sedang dirasakan oleh Ibu Veronica Kumurur. Dia memberi kesaksian tentang kehidupannya, bagaimana penyakit langka yang menghingga pada dirinya. Kalau kami mendengar dari 1 juta orang hanya 1, dan itu terdapat dan dialami oleh Ibu Veronica, dan 1 di negeri seberang sana di Jepang. Tuhan memberkati dia. Beri harapan kepadanya, sebab kuasa kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat, ruang, ataupun negara. Kau berkuasa terhadap bumi ciptaanmu ini. Dan sakit penyakit itu akan takluk pada kuasa kasih-Mu. Oleh sebab itu, pulihkan dia Tuhan Yesus. Dia mendapat berbagai macam mujizat ketika dia mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi biarlah dengan cara itu dia boleh sadar bahwa Tuhan turut hadir dan memakai dia menghadapi sakit penyakit ini untuk menjadi alat kesaksian bagi kami semua, bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya waktu-Mu sajalah yang Engkau boleh nyatakan sehingga dia dapat dipulihkan. Dan teman-teman kami juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi mungkin mereka dalam kelemahan tubuh diberkati bersama dengan keluarga, istri, suami, anak-anak, bahkan cucu. Sekeluarga mereka senantiasa boleh mengalami kasih sayang Tuhan. Terpuji Engkau kalau malam ini Tuhan, kami hendak melewati dengan petiduran. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Jaga kami, tuntun kami dalam petiduran kami ini. Karena kami bagaikan orang yang hilang lenyap. Dan kami pertaruhkan hidup ini ke dalam tangan-Mu supaya kami senantiasa dituntun, dijaga semalaman sampai pada besok pagi hari untuk beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati semua yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadat kami ini. Sekalipun kami hanya seberapa. Tapi seperti itulah awal mula dari murid-murid-Mu. Mereka mau taat dan setia sehingga berita ini sampai tersebar ke seantero muka bumi ini. Pengalaman itulah menjadi pembelajaran kami untuk tetap setia dalam persekutuan ibadah. Terpuji-puji Engkau Bapa. Dengarkan dan sambut permohonan tulus hamba-Mu ini. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang selalu sudi mendengar setiap keluh kesah orang yang berharap kepada-Mu. Dalam nama-Mu kami bermohon. Amin.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Biarlah kita masing-masing memberikan dengan sukarela, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan syukur bisa ditransfer ke rekening BCA nomor 5475173691 atas nama Francine Tendean. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita hidungkan pujian betapa hatiku berterima kasih. Ya. Belum pernah PR nanti. Kalau betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa persembahan dan doa Bapak kami akan disampaikan oleh Pak Randi Lapian sekalian dengan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa persembahan dan doa Bapak kami dan ditutup oleh Pak Randi Lapian, mari kita sama-sama hidungkan pujian indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat
dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidup, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari tolong berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan syukur kami di kesempatan semansa 83 berdoa ini. Kami percaya setiap kali kami memberi kepadamu, maka berkat-berkat kembali akan tercurah bagi kami dalam aktivitas kehidupan, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan apapun yang kau percayakan kepada kami. Dan kami akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami di semansa berdoa di SDC malam ini dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan dengan iman kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bencana. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan penyertaan pemeliharaan Tuhan senantiasa melingkupi kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Diberikan kesempatan kepada pengurus untuk ucapan terima kasih. Shalom. Puji Tuhan. Ya, luar biasa malam yang Tuhan sudah berikan pada kita semua. Ini adalah suatu berkat yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga, ya. Karena kalau saya, berkat rohani lebih penting daripada berkat yang
jasmani dan lain sebagainya, sekalipun kita tetap butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, ya. Tetapi yang terutama sebenarnya berkat rohani itu yang paling penting. Jadi saya sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa bersama-sama, sekalipun hanya sedikit. Tuhan bilang biar cuma 2-3 orang, Tuhan ada. Yang penting hatinya orang ada melekat pada Tuhan. Ya, jangan ada di sini tapi pikiran ke sana kemari. Nah, ini yang perlu memang kita minta supaya Roh Kudus untuk selalu arahkan orang hati lebih dekat kepada Tuhan. Dan untuk itu saya atas nama pengurus tentu saja mengucapkan sangat berterima kasih kepada Pendeta Randi Lapian, ya. Ternyata hamba Tuhan bukan cuma sebagai penyanyi, pemuji, tetapi memang sudah belajar, sudah sekolah untuk lebih lebih bukan bilang ilmu, ya, tetapi saya percaya itu karena panggilan. Jadi panggilan sehingga sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Dan pada malam hari ini dipakai Tuhan juga untuk melayani kita semua. Jadi terima kasih banyak, Tuhan memberkati Pak Randi Lapian beserta grupnya itu, lupa lagi saya. Gloria Trio dan Hosanna Singers. Ya, Tuhan memberkati. Ya, sungguh luar biasa karena bisa menghibur, ya, bukan menghibur sebenarnya, menambah kekuatan kepada kita, menguatkan iman kita dengan puji-pujian tadi. Jadi sungguh luar biasa, Tuhan berkati pelayanannya. Jadi untuk Pak Randi dan grup Hosanna Singer, ya. Jadi itulah ucapan terima kasih dari kami. Kami juga berterima kasih kepada Pendeta Yesi Kolonio yang sudah juga melayani kita pada malam hari ini dengan doa, ya. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan juga yang sudah mengirim Pendeta Yesi Kolonio untuk bersama-sama dengan kita sehingga kita bisa bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada kepada Sis Veronica Kumurur yang luar biasa kesaksiannya tadi, ya. Masih ada, ya, atau sudah? Oh, masih ada. Jadi ada. Ya, saya percaya itu kalau kesaksian itu bukan karena dari diri kita, tetapi itu adalah dorongan dari Roh Kudus, ya, yang sudah ada pada kita sehingga mendorong kita untuk bersaksi. Pada saat kita bersaksi itu nama Tuhan dipermuliakan. Saya sungguh percaya itu, dan Tuhan sungguh senang, malaikat-malaikat pokoknya bersukacita kalau ada orang yang berani mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Dan itu yang saya juga selalu mau praktekkan. Saya bilang, Roh Kudus bantu saya selalu untuk bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, untuk mahasiswa atau untuk siapa saja yang bisa disapa. Seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita punya Roh Kudus yang selalu bekerja dalam diri kita, yang membantu kita, menolong kita agar kita mampu bersaksi. Jadi kalau sebenarnya ada gerakan-gerakan dari dalam yang mau mengingatkan kita untuk bersaksi, jangan ditahan-tahan. Ya, jangan ditahan. Itu pengalaman saya, ya. Jadi saya pokoknya kalau saya mau los saja kalau mau bersaksi, kalau itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi Tuhan memberkati, dan sungguh luar biasa kesaksiannya Ibu Veronica Kumurur, karena sudah diberkati Tuhan dengan kesehatannya. Jadi itu adalah suatu karunia, ya, berkat yang luar biasa, masih diberikan kesempatan kan kita. Jadi berarti masih diberikan kesempatan untuk bersaksi, ya, bahwa ini loh Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, ya, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberikan sukacita, ya, seperti itu. Jadi puji Tuhan. Jadi Tuhan memberkati pelayanan Veronica Kumurur. Dan kepada tentu saja, ya, acara kita
Pak Roni Lonto yang luar biasa setiap minggu dengan setia selalu mengiringi kita dengan dengan keyboardnya supaya kita bisa memuji Tuhan dan menyiapkan acaranya seperti itu. Jadi Tuhan memberkati Roni dan keluarga ya, luar biasa. Siapa lagi ini yang saya belum sebutkan satu persatu. Tentu saja kita berterima kasih kalau yang utama sebenarnya kepada Tuhan ya. Jadi itu sebenarnya yang utama, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan ya. Mungkin sebentar sudah tidak ada lagi kesempatan. Jadi gunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita. Kapanpun itu. Jadi jangan bilang, oh nanti jam minggu depan. Nanti sebentar Tuhan semua panggil, sudah ada waktu minggu depan lagi. Jadi ya kalau ada gerakan untuk kita datang beribadah bersama, biarlah kita datang beribadah. Jadi jangan menunda-nunda. Jadi menurut saya tidak perlu tunda-tunda. Kalau memang ada keinginan untuk beribadah, ada gerakan ya dari Roh Kudus untuk mengajak kita beribadah, mari kita beribadah. Karena itu adalah satu karunia juga ya, berkat Tuhan untuk beribadah ya. Karena tidak semua orang juga bisa beribadah. Ada yang ingin beribadah tetapi tidak bisa, mungkin dia sedang di rumah sakit terbaring, sakit. Jadi tidak bisa kumpul-kumpul seperti kita sekarang, sekalipun cuma lewat Zoom ya. Jadi ini adalah berkat juga dari Tuhan. Puji Tuhan ya, karena kita semuanya ada sehat-sehat. Semoga minggu depan kita masih bisa juga berkumpul bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Dan sekali lagi atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kembali pada Bapak Roni. Ada tambahan sedikit mungkin. Oh iya. Untuk minggu depan kita akan dipimpin oleh pastor atau pendeta Janet Saren Tombokan, dan Pastor Janet akan langsung live dari Hong Kong. Jadi akan dibawa acaranya langsung dari Hong Kong oleh Ibu Pastor Janet Saren Tombokan. Itu ya tambahan dari demikian. Malam baik semua. Terima kasih. Ya. Memberkati. Terima kasih. Malam baik, memberkati. Memberkati. Ya. Acara sudah selesai, silakan acara. Ada cucu materi-materinya. Oke. Iya. Dulu. Oke, terima kasih banyak semua. Kita lihat masih Terima kasih. ya. Terima semua. Selamat malam semua. Selamat tidur. Selamat malam semua. Ada forma ya. Forma semalam. Sohib. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Polma Teti. masih ada Polma. Selamat malam.